Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Sulfiana dengan NIM C1C012128. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang pengertian-pengertian hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban fiskus, wewenang penyidik, NPWP, serta NPPKP. Yang pertama ada pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang kedua ada badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi lainnya. Yang ketiga ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keempat ada masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Yang kelima bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak. Hak-hak wajib pajak. Yang satu, mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima, mengajukan permohonan perhitungan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar. Yang keempat, mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang keenam, jika diperiksa wajib A. memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Yang B. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketujuh, apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta ketetapan keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban yang untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Selanjutnya ada wewenang dan kewajiban fiskus. Wewenang fiskus yang pertama menerbitkan surat ketetapan pajak, yang kedua menerbitkan surat tagihan pajak, yang ketiga menerbitkan keputusan, yang keempat melakukan pemeriksaan, yang kelima melakukan penyegelan, yang keenam mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban fiskus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kewajiban umum fiskus. Kewajiban umum fiskus yaitu melakukan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban khusus fiskus, yaitu menerbitkan nomor pokok wajib pajak sementara dalam waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima, lalu menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima, menerbitkan suatu surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 7 hari sejak formulir pendaftaran diterima, menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak, menerbitkan sebuah surat perintah untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu dari 3 bulan untuk angsuran atau penundaan surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan,
serta surat pemberitahuan pajak dan dalam waktu 10 hari untuk pengurangan angsuran pajak penghasilan, memberikan suatu keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan, memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan mengurangi atau pembatalan terkait ketetapan pajak dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan, merahasiakan data atau informasi mengenai wajib pajak yang telah disampaikan. Lalu wewenang penyidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang sembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan. Yang kesebelas, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu NPWP. NPWP atau yang disingkat atau kepanjangannya nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan wajib kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP adalah yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak. Jangka waktu pendaftaran pajak NPWP adalah A. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib pajak mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Yang B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya. Terhadap bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi pidana penjara paling singkat yaitu 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak tentang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjadi pidana penjara yang dijatuhkan. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan dari administrasi kantor pelayanan pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila A. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
C. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. D. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. E. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu NPPKP. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Fungsi NPPKP adalah yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan. B. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. C. Pengawasan administrasi perpajakan. Dan D. Sebagai bukti legalitas dan kredibilitas PKP sehingga mampu mengikuti transaksi usaha yang berkaitan dengan pemerintah. Sanksi pidana penjara paling singkat yaitu 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjadi pidana penjara yang dijatuhkan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Yang ketiga, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Yang keempat, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Atas permohonan wajib pajak untuk melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu 6 bulan berakhir. Sekian, terima kasih.